aktivis yang mungkin perjalanannya cukup menarik untuk kita ikuti sampai dengan ujungnya beliau ikut menjadi calon anggota DPR RI. Iya, saya pernah nyalon di DPR RI. Ya, terakhir saya melalui Partai Amanat Nasional. Di dapil mana? Di Sumatera Selatan. Pertanyaan saya, Anda sebagai seorang kandidat itu fokus di berapa kabupaten? Fokus di 5 kabupaten. Coba kita kasih nasihat kepada teman-teman yang ingin nyalon ini. Berapa sudah bisa lolos? 100.000? Ada juga kalau di nomor 1 perolehan suara saat itu kakaknya Hatta Rajasa. Oke, dapat berapa ibu? Dia mendapat sekitar 90 suara. Sudah duduk ya? Sudah. Artinya dengan 100.000 pun kita sudah bisa menjadi anggota DPR RI. Sudah. Oke. Bisa. Nah, waktu itu dapat suara berapa? Saya kalau tidak salah 11.000 kan. 11.000 ya. Nah, pertanyaannya uang habis berapa? Kurang lebih sekitar 300 juta. 300 juta dapat 11.000. Wow, luar biasa itu. Artinya dengan uang 300 juta kemudian mendapatkan 11.000, jika dibandingkan dengan saya nih, 3 miliar. 3 miliar. Nah, dapat 15.000. Oh iya. Artinya kan ini oke. Jadi ini apa namanya, lika-liku seorang aktivis yang nyalon nih. Semangat oke, kerja oke, dompet kurang. Dompet kurang. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang kandidat agar dia bisa meraih suara maksimal, misalnya 100.000? Karena begini, ada pengalaman juga nih ceritanya. Ada beberapa kandidat menggelontorkan uang begitu banyak juga tidak banyak dapat suara. Ada juga yang uangnya sedikit tapi dia berhasil meraih suara. Ya, saya mendayagunakan semaksimal mungkin apa saja media itu yang bisa saya manfaatkan untuk berkampanye. Oke, satu ya. Satu. Media apapun. Media apa? Kemudian kedua, kalau terkait dengan tema atau istilah sekarang itu narasi, sebenarnya tidak terlalu sulit membuat narasi itu. Karena bagi seorang aktivis, ketika kita minum kopi pun, kopi bisa dijadikan bahan untuk membangun sebuah narasi. Dia berimajinasi. Itu keunggulan seorang aktivis. Keunggulan seorang aktivis. Ya, kalau bukan aktivis susah dia menganggap Susah itu. dia berimajinasi. Karena kenapa? Aktivis itu kalau sudah duduk di DPR, dia sudah bisa memposisikan diri sebagai sosok pembuat undang-undang yang wawasannya sangat luas, selalu berbicara pada tingkat filosofi. Disitulah dia bisa mendayagunakan dan merumuskan berbagai macam tematik pembicaraan. Bisa diolah. Nah, itulah sebenarnya letak keunggulan aktivis. Jadi itu harus dieksploitasi. Jadi bagi dia tidak ada semacam sebuah halangan untuk menghadapi atau berjumpa dengan konstituen. Oke, itu kan soal kapasitas intelektual. Itu juga kita butuhkan. Tapi yang paling penting bagaimana sampai ke Senayan itu mungkin bisa dibagikan juga. Jadi untuk mendapatkan suara itu, kalau dalam pengertian kita mencoba membangun semacam sebuah strategi dengan modal yang pas-pasan, memang tidak realistis menurut saya. Tetap harus ada ini ya. Tetap harus. Kira-kira berapa jumlah uang yang harus disiapkan dengan kondisi hari ini? Untuk kondisi hari ini menurut saya aktivis kalau sekitar 2 miliar bisa. 2 miliar bisa ya. Tapi kalau bukan aktivis? Kalau bukan aktivis ya mungkin di atas 10 miliar. Gitu ya. Apa argumentasinya? Ya karena pertama misalnya kalau seorang aktivis kan tidak pernah dia menggelar sebuah pertemuan dalam pertemuan kolosal. So of wars. Nggak pernah itu ya. Tetapi ada kalanya karena memang sudah kelelahan, ada juga terpengaruh karena tipu daya jual itu sukses. Nah, waktu menjadi kandidat di dapil sana, kan ketika turun ke lapangan itu kan selalu ada pertanyaan-pertanyaan mana uangnya dan lain-lain. Saya kalau dia bercerita uang, saya bilang Anda butuh berapa? Wih, hebat sekali. Ya, Anda butuh berapa? Oleh karena itu bagi saya ketika orang ada uangnya tidak, Anda berapa butuh? Padahal uang cuma 300 juta. Ya, tapi ketika kita turun ke lapangan itu kan artinya memang itu kita hadapi ya. Ya, itu harus kita temui dan tidak perlu terjebak dengan harapan dan keinginan dari pemilih.
Karena menjadi politisi itu juga adalah seorang pemimpin. Pemimpin itu harus bisa mengarahkan dan mengkoordinasi mau dikemanakan orang akan kita pimpin. Itu kalau kita lihat di masyarakat ya hari ini dengan kondisi perpolitikan nasional yang sudah sangat pragmatis ini, di masyarakat itu kalau kita kategorikan dua kelompok pemilih yang dimobilisasi dengan berbagai macam janji, dan pemilih yang memang mempunyai kesadaran personal untuk menentukan pilihan politiknya. Kira-kira persentasenya berapa ya? Saya kira saya masih berprasangka baik lah rakyat. Jadi kalaupun ada yang bersifat pragmatis mempertanyakan pilihan itu kan akibat dari perilaku para politisi terpilih yang membawa dampak teringgit sehingga orang ingin melakukan transaksi secara tertulis. Saya pilih you harus bayar. Lalu bagaimana misalnya Mas Derwanto bisa menjelaskan ada beberapa nama yang memang dia duduk menjadi anggota DPR RI khususnya yang jangkauan wilayahnya cukup besar dan dia tidak punya uang cukup banyak tapi kok bisa terpilih? Karena rata-rata pada saat saya tanya berapa uang yang harus mereka keluarkan untuk terpilih, rata-rata menjawab berada angka di atas 6 miliar rupiah. Sehingga itu menjadi tidak rasional menurut saya. Oke, justru itu tidak rasional. Tidak rasional. Itu mungkin mereka, saya sering mendengar mereka beli suara, belanja, kemudian juga tukar menukar suara. Jadi di dalam proses-proses tahapan-tahapan penghitungan suara itu terjadi deviasi. Bagaimana kita bisa menjelaskan? Itu kan pemilih yang disebut tadi itu adalah pemilih yang dimobilisasi. Dan menurut saya rata-rata pemilih yang berdimobilisasi itu mereka berada pada level tataran masyarakat yang middle low, ya, menengah ke bawah. Padahal di luar sana juga ada pemilih-pemilih yang middle up. Nah ini bagaimana untuk bisa menjangkau mereka? Padahal semuanya adalah voters. Ya pada akhirnya kan bicara tentang jaringan. Oke, akhirnya saya contohkan kan begini. Kenapa saya bisa mendapat suara 11.000? Itu pun saya tidak bisa mendayagunakan jaringan saya secara maksimal karena faktor kapital juga. Jadi pada saat saya ingin terjun mencalonkan diri, mencari suara, pertama saya mengidentifikasi kekuatan saya ada di mana. Kekuatan jaringan. Pertama saya mengkonsolidasikan alumni-alumni yang dari Yogyakarta. Oke, yang dimaksud dengan jaringan itu adalah titik-titik perkawanan dan persahabatan yang bisa kita maksimalkan. Bisa maksimal. Artinya semakin luas jaringan seseorang, semakin tinggi kemungkinan dia untuk terpilih. Iya. Nah, untuk membangun jaringan ini kan nggak mudah. Tidak mudah sekali. Apalagi untuk seorang kandidat ketika dia membangun jaringan yang notabene belum terkoneksi secara batin, itu semuanya menjadi mahal kalau dia tidak lakukan dengan ini. Ada juga jaringan yang real dah sama jaringan palsu, gimana? Ada. Ajo, yang real oke lah, kita nggak usah bicarakan. Kalau yang real itu karena ada ikatan emosional. Oke, kalau yang palsu ini gimana nih? Pertemanan. Nah kalau yang palsu ini kadang waktu kita duduk-duduk datang orang melaporkan, Pak saya dari daerah ini, saya punya suara sekian. Katakanlah dia mengatakan suara saya 3.000, membutuhkan perangkat ataupun alat peraga ABCD, transport, konsumsi dan macam-macam. Nah itu pada saat pemilu itu selalu bermunculan orang-orang seperti itu karena mereka menganggap ini kesempatan untuk mendapatkan uang. Karena ada juga jaringan yang saya bentuk, justru mereka bercerita kepada saya. Itu orang kepercayaan saya. Dia tidak saya bayar, tetapi dia percaya dengan saya dan dia mencarikan suara untuk saya. Dia bilang begini ke saya, toh, alhamdulillah, meskipun kau nggak ngasih saya uang, tapi saya pemilu saat ini dapat uang kurang lebih sekitar 3 juta rupiah. Dari mana? Orang yang pesan suara. Oh, pesan suara tapi tidak dia penuhi, suaranya malah ke saya. Artinya ini juga menjadi catatan buat kita semua, buat Anda yang akan nyalek. Anda jangan terjebak dengan
jaringan-jaringan palsu atau PHP yang ada di lapangan. Jaringan yang real dah sama jaringan palsu nih gimana? Ada. Ajo, yang real oke lah, kita nggak usah bicarakan. Kalau yang real itu karena ada ikatan emosional. Oke, kalau yang palsu ini gimana nih? Pertemanan. Nah, kalau yang palsu ini kadang waktu kita duduk-duduk datang orang melaporkan, Pak, saya dari daerah ini, saya punya suara sekian. Katakanlah dia mengatakan suara saya 3.000, membutuhkan perangkat ataupun alat peraga ABCD, transport, konsumsi dan macam-macam. Nah itu pada saat pemilu itu selalu bermunculan orang-orang seperti ini karena mereka menganggap ini kesempatan untuk mendapatkan uang. Karena ada juga jaringan yang saya bentuk, justru mereka bercerita kepada saya. Itu orang kepercayaan saya. Dia tidak saya bayar, tetapi dia percaya dengan saya dan dia mencarikan suara untuk saya. Dia bilang begini ke saya, Toh, alhamdulillah, meskipun kau nggak ngasih saya uang, tapi saya pemilu saat ini dapat uang kurang lebih sekitar 3 juta. Dari mana? Orang yang pesan suara. Oh, pesan suara tapi tidak dia penuhi, suaranya malah ke saya. Artinya ini juga menjadi catatan buat kita semua, buat Anda yang akan nyalek. Anda jangan terjebak dengan jaringan-jaringan palsu atau PHP yang ada di lapangan ini. Bahkan ada yang lucu lagi. Saya titip kartu nama di suatu tempat. Saya tahu dia baik dengan saya karena memang jaringan. Namanya jaringan itu kan berbagai macam ikatan. Itu ada ikatan emosional karena kesamaan visi. Saya menitip kalender, menitipkan kartu nama sebanyak 50 buah. Maksimal saya 50 buah. Pada saat saya menitipkan 50 buah kartu nama, kemudian saya ajak masuk ke kamarnya, dia buka di bawah dipan, Toh, kalender siap. Nah itu yang mereka selalu berdagang dan itu ada real. Ada juga pernah saya temui kartu nama itu dalam gol. Apalagi kira-kira yang bisa bahkan saudara sendiri pun bisa saya beri fasilitas mobil, sejumlah uang dan kartu nama dan macam-macam. Saya bilang oke, saya ingin ketemu dengan masyarakat di sana. Dia antar, tapi dia antar ketemu temennya juga. Nah, ternyata pada saat dia ketemu satu orang, kemudian dia laporkan bahwa dia sudah mengumpulkan sekian puluh orang. Nah itu selalu dilaporkan. Ya, saya laporkan. Fasilitas kita cukup. Bahkan saya juga pernah di kampung halaman ibu saya habis sekitar 10 juta, tapi yang saya dapat suara hanya 33. Artinya kalau dibayar ya 300.000 per kepala. Jadi sangat unik. Di daerah lain saya ada mendapatkan suara yang memang saya hanya sekedar berjumpa, ngobrol-ngobrol, dapat suara. Karena ada yang menjamin. Oke, itu jaringan ya? Jaringan. Lagi-lagi jaringan. Oleh karena itu jaringan harus teruji. Nah, saya tidak tahu apakah ada teknologinya. Enggak, justru itulah ya. Jadi saya pikir jaringan ini menjadi kunci, bukan hanya caleg, tetapi seluruh partai politik manapun ingin lolos ke Senayan itu harus punya ribuan jaringan, ratusan ribu jaringan. Tapi jaringan ini lagi-lagi banyak yang PHP. Banyak yang PHP. Maka oleh sebab itu alhamdulillah ya, setelah saya keluar dari memisahkan diri dari Partai Umat, kemudian saya mencoba mengolah sesuatu yang saya gagas bersama teman-teman, di mana Mas Derwanto juga saya ajak bergabung untuk mengembangkan sebuah jaringan agar kita dapat mengantisipasi sejak awal apakah kita ini akan duduk menjadi anggota DPR, bisa kita ukur. Jadi memang lagi-lagi soal jaringan. Makanya ya kita coba ya, kita mencari terobosan lah. Terobosan agar bisa mendeteksi sejak dini apakah kita ini bisa mengukur kekuatan kita secara real melalui jaringan rakyat Indonesia. Ya. Satu jari Indonesia. Satu jari. Ya. Sekira menarik. Menarik ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu jari.